Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Alhamdulillah. Ibu gimana sehat juga, Bu? Semoga semuanya mudah-mudahan sehat ya. Nah, usahakan dengan kondisi seperti ini, adanya pandemi ini kita Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi usahakan jaga kondisi ya, jaga imun dengan kondisi seperti ini, pandemi ini. Jadi tetap terapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker ya. Jadi supaya kita tetap terjaga kesehatan kita. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan materi, silakan Ketua Kelas Muhammad Khalid, Ketua Kelas ya. Silakan pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran supaya pembelajaran kita hari ini bisa berkah. Silakan Ketua Kelas. Ya Bu, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dapatkan petunjuk. Doa dimulai. Doa selesai. Makasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid ya. Jadi sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Hari ini siapa saja yang masuk dan tidak masuk? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ternyata masuk semua. Alhamdulillah. Oh iya, Santi gimana kabarnya? Kemarin saya dengar sakit ya? Alhamdulillah agak mending. Alhamdulillah, semoga tetap dikasih kesehatannya, khususnya Santi dan kita umumnya semuanya ya. Nah, jadi untuk hari ini, ya terima kasih Santi ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan melanjutkan KD yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang KD yang pertama, yaitu persiapan kandang dan bagaimana melakukan pembersihan terhadap kandang yang akan ditempati oleh ternak. Siapa yang masih ingat untuk materi sebelumnya? Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum unggas itu atau ternak itu datang ke kandang tersebut? Widya mungkin? Saya Bu, ya, yang perlu dipersiapkan itu mungkin kandang ya Bu, kandang dan peralatannya. Ya. Nah, selain itu, ya yang perlu dipersiapkan itu mungkin kandang dan peralatannya ya Bu. Ya, kemudian tindakannya sekarang. Nanti ada Tati. Bu. Ya. Setelah persiapan kandang dan peralatan, kegiatan dilakukan untuk menyambut ternak datang. Apa? Oh ini Bu buat Bu? Buat brooding Bu? Iya, buat brooding sekali ya. Jadi persiapan peralatan, pembuatan brooding dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya itu adalah melakukan sanitasi atau pembersihan kandang. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pengadaan bibit ternak unggas. Sudah kelihatan ya slide Ibu? Terlihat Bu, terlihat. Ya, terima kasih. Ya. Jadi untuk KD yang kedua, ya kemarin itu KD pertama, sekarang KD kedua itu tentang pengadaan bibit ternak unggas petelur. Nah, setelah kita melakukan persiapan kandang dan peralatannya dan tindakan sanitasi atau pembersihan kandang, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih untuk mengadakan bibit ternak unggas petelur tersebut, ya. Jadi untuk yang pertama kita lihat kompetensi dasarnya. Di sini ada kompetensi dasar yaitu menganalisis prosedur pengadaan bibit unggas petelur. Ya, di mana itu akan kita bahas hari ini. Nah, untuk yang 4.2 itu keterampilan ada prakteknya, tapi itu akan kita
lakukan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, itu menjelaskan karakteristik atau sifat ayam. Ya, baik secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan ciri-ciri ayam sehat dan tidak sehat. Kemudian yang kedua, menjelaskan teknik-teknik pengadaan bibit unggas petelur dan mampu mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dari masing-masing teknik tersebut. Ya, jadi seperti itu untuk kompetensi dasar hari ini. Nah, pernah lihat ternak sakit dan tidak sakit, yang sehat dan tidak sehat ya? Pernah, Ibu. Ya, pernah. Coba, Ebi, ada Ebi? Ebi ada? Kayaknya ke belakang ya si Ebi. Tri? Tri ada Tri? Ya, bisa uraikan dulu satu atau dua mungkin ciri ternak sehat itu seperti apa? Cirinya mata bersinar, kemudian bulunya mengkilat atau tidak kotor, serta duburnya bersih, Bu. Atau buakannya bersih. Iya, ya, benar sekali ya. Jadi itu adalah termasuk ciri-ciri ternak yang sehat. Begitu pula kalau yang sakit, sudah tentu sebaliknya ya. Mungkin ketua kelas Halid ada? Ada Bu, iya. Nah, Halid bisa uraikan dulu bagaimana ciri-ciri ternak yang tidak sehat? Ternak yang tidak sehat itu Bu, tingkah lakunya tidak bagus Bu, leher biasa memutar. Sakit. Iya benar. Iya benar sekali ya. Jadi biasa biasanya terdiam atau tidak bersemangat. Kemudian mata tidak normal. Apalagi ya? ya, Ukuran tubuh saja terlalu dulu kecil ya. mungkin. Ya, Warna jadi, bulu biasa pucat Ibu. Iya Kayak benar sekali. ya. Iya, Kemudian, jadi itu untuk ciri ternak yang sehat dan tidak sehat. Dari situ saya sudah pembelajaran ya. Sudah ada beberapa yang mengetahui bagaimana ciri-ciri ternak sehat dan ternak yang tidak sehat. Ini untuk tujuan pembelajarannya sesuai dengan kompetensi dasar yang tadi. Ada gambar menunjukkan. Nah, di situ terlihat gambar. Gambar tersebut dapat menunjukkan tadi ciri-ciri yang diungkapkan oleh Tri dan Khalid tadi. Ya, di mana kita bisa bedakan. Ya. Di rumah ada yang punya ternak ayam? Ada Bu, Ada, Ibu. tapi secara Iya. tradisional. Ada Bu. Banyak itu punya balik. Iya. Jadi kalau sudah tahu bagaimana ciri ternak sehat dan ternak sakit, berarti sudah sudah bisa membedakan ya bagaimana termasuk ternak yang sakit dan ternak yang tidak sakit. Nah, di sini ada gambarnya untuk anak ayam atau DOC. Nah, cirinya sama pula, cirinya tidak jauh beda ya dengan ayam yang sudah dewasa ya seperti itu. Nah, kemudian, ini untuk ciri-ciri dari ayam sehat dan ya. Nah, di sini untuk ciri-ciri ayam yang berkualitas ya bisa dilihat, untuk ciri-cirinya bisa kalian baca. Nah, kemudian kita ke permasalahan yang bisa atau orientasi masalah ya yang bisa kita ambil dalam mengajar materi yang akan kita bahas ini. Nah, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Dari gambar ini kalian bisa mengamati ya, dari gambar 1 dan gambar 2 ini kalian bisa rumuskan masalah apa yang bisa kalian ambil atau kalian angkat dan sesuaikan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pengadaan bibit ternak unggas petelur. Ya, sudah paham? Apakah ada mungkin yang mau dipertanyakan? Bagaimana anak-anak Ibu semua? Kalian akan membuat rumusan masalah ya dari sini.
ya. Jadi orientasi masalahnya di sini kalian lihat dari gambarnya. Nah, kemudian kalian buat rumusan masalahnya. Nah, dari situ berdasarkan nanti studi literatur dan diskusi, ya kayaknya semua bawa smartphone ya, handphone, kalian bisa manfaatkan handphone kalian juga untuk menambah literatur, ya, menjawab pertanyaan atau menjawab rumusan masalah yang sudah kalian buat dan menjawab LKPD. Nah, LKPD-nya kebetulan kan Ibu sudah bagikan untuk dipelajari. Nah, sekarang Ibu serahkan waktu kalian untuk membuat rumusan. Oh iya, untuk kelompoknya Ibu bagi 3 kelompok ya. Yang kelompok pertama itu Tri dan Khalid. Yang kedua itu Juartati dan Santi, dan kelompok ketiga adalah Widya dan Ebi. Ya. Nah, sekarang Ibu serahkan waktunya ke kalian, 15 menit cukup ya, untuk membuat suatu rumusan masalah dan menjawab yang sudah Ibu berikan. Sisa waktunya itu kita gunakan untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Silakan Ibu serahkan waktunya kalian untuk melakukan diskusi bersama anggota kelompok kalian. Kalau memang dalam kegiatan diskusi ada yang perlu dipertanyakan, silakan ya. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ibu. Ada kesulitan atau ada pertanyaan? Ebi, kesulitan Ebi ada. Tapi izin kenapa, Bu? Mau bertanya Bu, ada Ya, gambar ya. yang kedua itu Bu yang menunjukkan apa kloaka itu kira apa yang terjadi itu Bu? Oh iya, mungkin sebelum Ibu menjawab, mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Ya, silakan Widya. Sepertinya ada masalah dengan pusarnya kayaknya ya, Bu. Apa seperti itu, Bu? Iya, benar sekali ya. Jadi itu ada masalah dengan pusar yang bisa dikatakan berarti bahwa bibit atau anak DOC itu tidak sehat atau kurang berkualitas. Ya. Seperti itu ya, Tri? Ya. Atau mungkin Ya Ibu, sudah jelas? sudah Bu. Ya. Nah, apa itu bisa seperti itu ya, Bu ya? Kok bisa itu terjadi seperti itu? Kenapa, Bu? Ada yang mungkin yang bantu bisa menjawab dulu sebelum Ibu ya kasih penjelasan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Widya. Apa itu, bukannya itu karena apa ya, Bu? Karena kondisi kandang yang kurang bersih? Iya, benar sekali ya. Nah, jadi adanya infeksi ya atau kelainan atau mungkin penyakit pada ternak itu bisa dikarenakan juga karena kurangnya bersih kandang ya, atau juga disebabkan karena pada saat proses pengangkutan dari hatchery ke peternakan, kemungkinan dusnya atau kardus atau kerat dari keranjang ayam itu mungkin kotor, jadi itu dapat menyebabkan infeksi pada DOC yang kemungkinan itu biasanya berasal dari bibit muda, bukan bibit tua, di mana kuning telurnya itu masih basah, sehingga itu dapat menyebabkan terjadinya infeksi karena kotornya media atau tempat DOC itu ditempatkan, seperti itu. Udah paham ya? Atau masih ada yang belum paham? Paham, Ibu. Ya, alhamdulillah, terima kasih.
Ada lagi yang masih mengalami kesulitan? Khalid, yang benar diskusinya ya. Iya, Bu. Oh, bisa. Cari jawaban, Ibu. Ya, silakan kalau mungkin ada yang masih belum paham atau mengalami kesulitan dari permasalahan yang mungkin sudah dirumuskan atau dalam mencari jawabannya, silakan dikemukakan. Saya lagi, Bu. Iya, silakan Tri. Kalau tadi Ibu sempat menyinggung soal bibit muda. Iya. Bibit muda ini maksudnya DOC atau bagaimana, Bu? Iya, jadi bibit muda itu maksudnya adalah bibit itu keluar dari induk yang mengalami kematangan alat reproduksi dini. Ya. Jadi adanya induk yang mengalami kematangan alat reproduksi dini, nah sehingga itu akan menghasilkan bibit muda. Nah, di mana di sini mengapa alat reproduksi dininya itu bisa cepat matang? Karena itu terjadinya pencahayaan, ya, pencahayaan yang berlebihan pada ayam atau pulet sehingga menyebabkan kematangan reproduksi yang cepat atau dini. Nah, itu yang dapat menyebabkan terjadinya proses pembentukan telur yang terlalu cepat. Seperti itu. Boleh sedikit bertanya lebih jauh, Ibu? Ada tidak kemungkinan misalnya ayam yang umurnya muda ditempatkan dengan ayam yang ibaratnya umurnya lebih tua sehingga menyebabkan ayam yang muda ini menjadi lebih cepat mengalami ibaratnya dewasa, lebih cepat dewasa dari segi kelamin sehingga dia cepat memproduksi telur. Adakah kemungkinan seperti itu, Ibu? Kalau pada ayam petelur itu biasanya alat reproduksinya itu tergantung dari pencahayaannya, ya. Jadi pada ayam pulet itu biasanya, nah seperti ini juga, ya pencahayaannya itu tidak boleh berlebihan karena untuk menghindari seperti itu. Jadi kalau mungkin digabung dengan ayam yang normal atau matangan seksualitasnya itu normal seperti itu, ya, sepengetahuan saya sih ada perlakuan-perlakuan khusus, ya, perlakuan-perlakuan khusus yang akan diberikan dengan misalnya kematangan seksual yang dini maupun kematangan seksual yang normal seperti itu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Tadi berapa menit ya waktunya? 15 menit ya? 20 menit? 15 menit, ya. Ibu. 15, Ibu. Ya, sudah selesai 15 menit ya untuk hasil diskusinya. Nah, sekarang untuk presentasinya, ya, sudah siap ya semua kelompok? Udah, Bu. Siap, Ibu. Ya. Jadi ini Siap, ada Bu. kelompok, ya, kita sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, silakan untuk kelompok pertama, Tri dan Khalid atau salah satu mungkin atau bergantian menyampaikan hasil diskusinya. Untuk jawaban pertama atau kedua. Nanti kita terima sanggahan atau tanggapan dari kelompok yang lain ya. Silakan kelompok 1. Ciri-ciri DOC yang sehat dan tidak sehat. Ciri-ciri DOC yang sehat yaitu lincah, aktif mencari makanan, kemudian bentuk paruhnya normal, mata bulat, bersinar, tidak cacat, kemudian bulu kering dan mengkilat, anus tidak basah dan tidak membuka, perut kering dan tidak keras, kaki tidak bengkok. Sedangkan ciri-ciri DOC yang tidak sehat itu merupakan kebalikan dari ciri-ciri DOC yang tidak sehat. Di sini tidak, tingkah lakunya itu lehernya memutar, kemudian terdiam atau tidak semangat,
paruhnya menyilang, matanya abnormal atau biasanya sampai ada kebutaan, ukuran tubuhnya kecil, di bawah standar, standarnya adalah 36 gram, warna bulu pucat, waka tidak normal, dalam hal ini basah dan kotor, perut keras dan bengkak, serta kaki bengkok gitu. Ya. Untuk jawaban selanjutnya nanti disampaikan oleh Halid. Ya, terima kasih. Nah, silakan Halid. Kita selesaikan dulu untuk kelompok 1 ya. Mungkin ada sanggahan dari tanggapan di kelompok yang lain. Silakan Halid. Kita diskusi selanjutnya. Ini teknik pengadaan bibit. Itu yang pertama bisa membuat bibit sendiri, Bu. Iya. Karena membuat bibit sendiri artinya kita memperoleh bibit dengan cara membudidayakan sampai memproduksi DOC sendiri. Mulai dari memelihara induk yang berkualitas sampai akhirnya menghasilkan bibit. Kemudian penetasan telur untuk bibit. Ini melakukan penetasan sendiri dari telur yang sudah diperoleh baik dari kandang sendiri atau membeli dari peternak. Kegiatan penetasan telur untuk pembibitan mencakup hal-hal seperti menyiapkan telur tetas, menyiapkan mesin tetas, dan proses penetasan telur itu sendiri. Yang ketiga, membeli bibit DOC. Pengadaan bibit yang berasal dari pembelian pada suatu perusahaan dalam bentuk anak unggas umur 1 hari atau DOC, atau unggas remaja atau pulet. Begitu, Bu, dari yang nomor 2, Bu. Ya, bagus sekali untuk hasil diskusi kelompok 1 ya. Ibu acungkan jempol ya, karena jawabannya sudah bagus sekali. Mungkin ada sanggahan atau tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan Lydia. Mau tanya, Bu, untuk kelompok 1. Tadi kan kelompok 1 sudah berdiskusi. Itu teknik-teknik untuk memperoleh bibit itu kan ada 3. Nah, jadi dari 3 teknik itu, apa tidak sebaiknya, Bu, kelompok 1 menuliskan mana yang lebih banyak itu, gitu. Jadi bisa sebagai acuan. Tekniknya itu mana yang kira-kira yang banyak digunakan oleh peternak. Apakah bisa seperti itu ditambahkan oleh kelompok 1 gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Oh, sangat bisa sekali ya. Jadi itu masukan yang bisa kita sampaikan pada kelompok 1 ya. Nanti itu kita bisa tambahkan pada jawaban kelompok 1 nanti ke penguatan materinya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2, kelompok Juartati dan Santi. Baik, Bu, saya akan membacakan dulu ya. Keunggulan atau kelemahan masing-masing teknik perolehan bibit DOC. Yang pertama yaitu memilih bibit sendiri. Keunggulannya bisa memilih induk yang berkualitas, yang pertama. Yang kedua, jika parent stock sudah diketahui kualitasnya bagus, maka akan menghasilkan final stock yang bagus pula. Itu untuk keunggulannya ya, Bu ya. Untuk kelemahannya dalam hal membuat bibit sendiri yaitu 1, membutuhkan biaya yang mahal. Membutuhkan biaya yang mahal karena perawatan dimulai dari pemeliharaan induk sampai menghasilkan bibit yang akan dijadikan sebagai final stock. Kemudian yang kedua, hanya bisa diterapkan pada ayam kampung karena untuk ayam ras petelur, perusahaan pembibitan ayam ras petelur sudah banyak teruji kualitasnya. Itu mungkin dari saya. Bisa dilanjutkan Kak Juartati, silakan yang nomor 2. Iya, silakan. Sudah sampai mana tadi? Ayo Kakak. Nomor 2. Iya. Dua atasan sendiri. Ya. Oh iya. Ya, saya yang lanjutkan ya, Bu. Silakan. Ini masih
sakit kayaknya ya. Iya, ya silakan. Ya. Nomor 2 itu melihat penetasan sendiri. Untuk keunggulannya dapat memilih telur atau membeli telur yang kualitasnya sudah diketahui. Kemudian DOC yang diperolehnya bisa lebih banyak. Sedangkan untuk kelemahannya karena membeli sendiri otomatis biayanya lebih mahal karena kita harus membuat mesin tetas, kemudian harus memiliki perencanaan yang matang. Dalam memperoleh telur tetas harus benar-benar teliti dalam melakukan seleksi. Kemudian pengawasannya lebih efektif. Yang ketiga, dengan membeli bibit. Keunggulannya dapat memilih bibit dari yang umur sehari atau mulai umur remaja. Kemudian bibit yang diperoleh bisa dibeli dari penyedia bibit atau breeding farm. Sedangkan untuk kelemahannya, karena kita membeli, kita tidak tahu bagaimana kualitas dari DOC tersebut. Kemudian faktor pengangkutan itu juga berpengaruh. Kemudian untuk soal yang berikutnya, perbandingan produktivitas ayam petelur dengan ayam buras. Untuk perbandingannya, di sini ada 4 item. Yang pertama itu produksi telur. Untuk ayam rasnya 200 sampai 250 butir. Untuk ayam burasnya 40 sampai 60. Untuk berat telurnya untuk ayam ras itu 50 sampai 60 gram. Sedangkan untuk ayam burasnya 30 sampai 40 gram. Untuk sifat mengeram, poin yang ketiga, untuk ayam ras itu tidak ada, Bu. Kalau ayam buras itu ada. Kemudian untuk berproduksinya, kemampuan berproduksi untuk ayam ras karena dia tadi tidak punya sifat mengeram, jadi produktivitasnya tinggi. Sedangkan untuk ayam burasnya, kemampuan berproduksinya terbatas. Itu, Bu, kami dari kelompok 2. Iya, terima kasih. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari kelompok lain 1 dan 3. Ya, cukup dulu ya, bentar kita perjelas lagi akhir presentasinya. Kelompok 3 silakan. Siapa? Widya dan Ebi. Hasil diskusinya silakan ya dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, izin Bu, saya duluan yang menyampaikan. Iya, silakan. Terima kasih. Ya, beberapa cara perawatan DOC ayam telur. Yang pertama, mencukupi makanan juga air setelah meletakkan DOC ayam jenis petelur tersebut di dalam kandang. Dalam periode ini, ayam banyak membutuhkan nutrisi yang cukup untuk membuat kekebalan menjadi meningkat. Kemudian yang kedua, letakkan tempat makan dan minumannya secara berdekatan. Hal tersebut bertujuan agar ayam DOC bisa mudah menjangkaunya. Yang ketiga, dengan memperhatikan bagaimana ayam tersebut memakan makanannya. Jika ada DOC yang belum makan sama sekali, kita bisa membantunya dengan mendekatkan tempat pakan tersebut ke arahnya. Kalau perlu, kita membantunya makan dengan telapak tangan kita. Yang keempat, periksalah tempat pakan dan minum ayam tersebut setiap hari. Sebab penyakit dan bakteri bisa ditularkan dari tempat pakan yang kotor. Yang kelima, tetap mengontrol liter, suhu, dan kelembaban kandang. Ya Ibu, itu jawaban nomor 6. Selanjutnya teman diskusi saya Bu Ebi. Iya, Lanjutkan. Jadi, Ebi yang nomor 5 belum ya Ebi? Tadi Widya langsung menjawab yang nomor 6. Iya Bu. Ibu, suara saya bisa kedengaran? Iya, benar. Iya. Kedengaran Mas ya. Iya Bu, jadi saya mau melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan dengan teman saya Widya. Iya, di itu soal nomor 5.
Langkah-langkah dalam seleksi bibit unggas. Yang pertama, pemeriksaan jumlah box bibit DOC yang datang. Lakukan penghitungan jumlah box yang datang untuk memastikan keadaan anak unggas. Buka 1 atau 2 box sebagai sampel. Jika kondisi bibit unggas terlihat normal, dalam hal ini tidak mati dan tidak lemah, dan jumlah box sesuai dengan pesanan. Yang kedua, penimbangan berat bibit unggas atau DOC yang tadi baru datang. Fungsinya adalah untuk mengetahui bobot badan rata-rata bibit unggas. Apabila jumlah unggas yang dipelihara cukup banyak, maka penimbangan dapat dilakukan dengan mengambil sampel saja, yaitu sebanyak 5-10% dari total unggas yang dipelihara. Yang ketiga, penghitungan jumlah bibit unggas. Menghitung jumlah DOC berguna untuk mengetahui jumlah ayam awal dan jumlah ayam selama pemeliharaan. Catatannya jumlah ayam sangat erat kaitannya dengan tata laksana harian seperti pemberian pakan, pemberian air minum, pemberian obat, dan vaksin. Ya Bu, mungkin demikian dari kelompok 3 Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga ya. Jadi itu untuk jawaban hasil diskusi kelompok 3. Mungkin ada tanggapan atau sanggahan dari kelompok 1 dan 2 atas hasil diskusi kelompok 3 yang tadi. Silahkan. Kelompok 1, Tri Halek. Kelompok 2, Santi atau Tati. Ya, jadi tidak ada ya. Tri, masih ada? Ya. Mau tanya Bu, itu kan untuk di kelompok 3 tadi ada bibit. Untuk DOC yang baru datang udah dikasih obat kah Bu? Baru sudah dikasih obat kah? Biasanya kalau untuk DOC yang baru datang itu setelah seleksi kan diketahui dulu mana ternak ya DOC yang sehat maupun yang sakit. Nah, nanti diberikan DOC yang baru datang itu 1 atau 2 jam kemudian itu nanti diberikan air gula dulu ya untuk mengganti sebagai sumber energi karena proses pengangkutan dari perusahaan pembibitan ke ternak itu kan akan membuat DOC itu mengalami dehidrasi sehingga diberikan air gula dulu baru nanti dilanjutkan dengan pemberian vitamin atau larutan elektronik. Itu ya tadi. Iya Bu, berarti langsung dikasih obat biasanya ya. air gula dulu. Air gula dulu ya. Baru nanti pemberian air gula baru setelah pemberian air gula untuk mengganti energi sumber energi itu tersebut baru diberikan vitamin atau larutan elektrolit. Bu, terima kasih Bu. Bu, Ya, silakan. ini masalah untuk menghasilkan bibit Ibu. Bagaimana kita membedakan ayam yang digunakan untuk menghasilkan bibit dan yang untuk menghasilkan telur konsumsi, Bu? Ya. Sebelum saya jawab, mungkin ada yang bantu menjawab dulu. Silakan. Saya Ibu. Ya, Widya. Kalau telur untuk bibit itu harus Bu? Harus merupakan hasil perkawinan antara ayam jantan dan betina, sehingga menghasilkan telur yang fertil gitu Bu. Ya. Ada kosen hal itu. Lazim ya. Iya, Jadi sepertinya. untuk membedakan ya ayam yang menghasilkan bibit dan untuk telur konsumsi itu adalah biasanya untuk ayam petelur yang menghasilkan bibit itu dilakukan pada perusahaan pembibitan atau breeding farm. Itu untuk menghasilkan bibit. Untuk telur konsumsi itu biasanya dilakukan oleh peternak-peternak ya, di mana khusus untuk menghasilkan telur konsumsi. Nah, biasanya kalau peternak-peternak yang akan menghasilkan bibit itu dia resikonya juga sangat besar sekali karena dalam menghasilkan bibit dan peliharaan itu sangat membutuhkan biaya yang sangat besar dan membutuhkan perancangan yang sangat matang. Ya, jadi begitu pula bibit ayam ras yang dihasilkan itu kan merupakan bibit ayam dikenal dengan grandparent stock. Nah, di mana grandparent stock ini akan menghasilkan parent stock yang nanti akan menghasilkan bibit yang menjadi
final stock. Seperti itu ya, Tri. Ya, itu. Mungkin sedikit lagi, Bu. Sekarang Ya. ini, Bu, saya baca di surat kabar, bukan surat kabar sih, di media sosial Facebook Sulawesi. Ini saat ini nih lagi heboh di Facebook Sulawesi itu telur ayam yang untuk broiler ini yang harusnya jadi bibit ini diperjualbelikan sebagai telur konsumsi, Bu. Kira-kira ini dampaknya nanti gimana ini, Bu? Nah, biasanya telur ayam untuk yang broiler itu kan digunakan untuk bibit. Ya, bisa saja kemungkinan telur ayam itu tidak mengalami penetasan. Ya, tidak mengalami penetasan sehingga dijadikan sebagai telur konsumsi. Ya, seperti itu. Nah, tapi itu boleh nggak, Bu, kalau menurut maksudnya peraturan, apakah itu boleh? Ya, kalau untuk boleh tidaknya itu kan ada aturan-aturan aturan-aturan dibuat oleh Dinas Peternakan, mengetahuinya tentang untuk pembibitan dari telur ayam broiler yang dijadikan sebagai telur konsumsi tersebut. Tapi pada dasarnya boleh dimakan ya, Bu ya? Ya, boleh dimakan selama telur itu belum makan aja. Belum mengandung Yang embrio. penting telurnya nggak busuk, Tri. Iya, makan aja. Ya. Lebih murah juga. Ya. Yang penting kan intinya telur yang kita konsumsi jangan ada kandungan embrionya, ya. Jadi harus diseleksi dulu. Iya, ya, jadi tapi kalau ada noda hitam di dalam telur itu, berarti itu masih ada kandungan embrio, jadi tidak boleh dikonsumsi. Nah, seperti itu ya. Iya. Jadi bagaimana sampai sini ya? Dari pembelajaran hari ini atau hasil diskusi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu kesimpulan pembelajaran kita hari ini, baik itu dari hasil diskusi kalian maupun atau dari pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah kita sampaikan tadi, seperti itu. Coba Widya, simpulkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Ya, Ibu. Mungkin untuk kesimpulan hari ini, sebelum kita melakukan pemeliharaan unggas petelur, itu yang harus kita lakukan adalah melakukan seleksi bibit ternak unggas petelur. Jadi ini tujuannya adalah untuk memastikan ternak yang kita pelihara itu betul-betul ternak yang berkualitas, sehingga dapat nanti berproduksi dengan bagus juga. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, bagus sekali ya, terima kasih ya. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ya, dari pengadaan tentang bibit unggas petelur ya. Jadi dalam memilih ternak itu harus kita bisa membedakan mana ternak yang sehat dan tidak sehat. Kemudian asal usul perolehan ternak juga harus benar-benar diketahui ya. Seperti misalnya dari perusahaan pembibitan ya, berarti itu sudah benar-benar teruji ya. Jadi asal-usul ternaknya itu sudah benar-benar bagus kalau yang berasal dari perusahaan pembibitan. Nah, biasanya kalau dari peternak itu kan lebih banyak dia memelihara ayam buras ya atau ayam kampung. Nah, kemudian di mana untuk cara memperoleh bibit ini ada 3 macam, yaitu 1, membuat bibit sendiri, melakukan penetasan sendiri, dan membeli bibit ya. Bibit. Itu untuk cara memperoleh ternak atau bibit ya, bibit. Kemudian ya, setelah kita melakukan tahu cara perolehan ternak, nah kita akan pilih salah satu, kira-kira mana yang paling ideal, mana yang paling baik dari ketiga cara tersebut. Ya, apakah dengan membuat bibit sendiri, atau dengan melakukan penetasan sendiri, atau dengan membeli bibit atau DOC. Nah, setelah kita mengetahui mana yang paling ideal dan mana yang paling baik menurut kita, baru kita melakukan seleksi bibit tersebut. Kita seleksi ya untuk bertujuan untuk memisahkan antara ternak yang sehat atau ternak yang bobotnya kurang dan yang memenuhi standar. Karena perbedaan itu akan menentukan proses pemeliharaan terhadap DOC itu sendiri. Nah, kemudian terakhir adalah pemeliharaan DOC. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu atau harus diperhatikan. Ya,
dari pemeliharaan DOC tersebut, baik dari pemberian pakannya, pemberian vaksinnya, kontrol suhu dan kelembaban kandang, maupun kontrol cahaya dan penerangan dari kandang tersebut. Nah, sampai sini dulu mungkin ada yang mau dipertanyakan. Santi tidak sanggup ya, masih ya. Ebi mungkin ada yang ditanyakan. Khalid, Khalid mungkin ada yang ditanyakan, Khalid? Bu, ada Bu. Ya. Gini Bu, kalau misalnya beli telur di pasar, bisa tidak ditetaskan Ibu? Nah, ya, kalau telur yang di pasar, nah sekarang dianu dulu ya. Nah, telur itu apakah berasal dari pembuahan antara induk jantan dan betina, atau memang hanya untuk telur dikonsumsi? Bedanya di situ. Jadi kita untuk membedakan telur ditetaskan maupun yang tidak ditetaskan. Nah, jadi apabila berasal dari pembuahan induk jantan dan betina, berarti itu bisa ditetaskan. Nah, seperti yang tadi, kalau sudah telur itu mengalami pembuahan atau pengeraman, nah itu kan nanti ada telur ayam di pasar bisa ditetaskan. Ada kalau kita teropong gitu ya, ada seperti noda atau gelap kelihatan dalam telur itu, berarti telur itu sudah mengalami pengeraman sehingga cocok untuk ditetaskan. Tetapi apabila dia kelihatan terang telurnya, berarti itu adalah telur konsumsi. Ya, itu ya Khalid. Iya, makasih Ibu. Sudah paham? Ya. Nah, jadi sudah paham semua untuk materi hari ini? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi tadi kesimpulan sudah paham. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi sudah penguatan materi tadi sudah, kesimpulan juga tadi sudah kita sampaikan. Nah, jadi kalau memang ada masih pertanyaan karena berhubung waktu sudah tidak memungkinkan, ya. Nah, jadi kita cukupkan dulu pertemuan hari ini ya. Nah, untuk tugas kalian kepada pertemuan selanjutnya itu nanti Ibu share di guru kelasnya. Nanti kan analisis prosedur pengadaan bibit unggas petelur ya. Jadi itu untuk tugas kalian minggu depan ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya minggu depan, nanti tugas itu kerjakan di rumah, kemudian kalian kumpulkan sebelum pembelajaran minggu depan dimulai ya. Jadi ada tugas rumahnya itu menganalisis prosedur pengadaan bibit unggas petelur. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih untuk anak-anak semuanya atas partisipasinya, ya, baik dalam mengajukan pertanyaan, melakukan diskusi dan lain sebagainya, ya. Terima kasih, ya. Untuk hari ini pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Ibu acungkan jempol untuk semua kelompok, ya, karena hasil diskusinya itu sangat bagus-bagus sekali, ya. Jadi diskusinya itu berjalan dengan lancar, proses literasinya juga sangat bagus ya. Ibu acukan jempol ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga. Terima kasih Bu.